Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam video pembelajaran kali ini, yaitu kita akan mempelajari sumber hukum Islam, atau di sini berpedoman pada sumber hukum Islam. Nah, sumber hukum Islam itu apa saja toh? Nah, ini kita bisa lihat ya di dalam buku paket yang terbaru, Al-Quran, hadis, kemudian ijtihad. Apa toh pengertian dari Al-Quran, hadis, kemudian ijtihad? Nah, di sini ada surga. Nah, maka orang yang mengikuti sumber hukum Islam, insya Allah akan dimudahkan menuju ke jalan atau menuju ke surga atau ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mari kita sebelum memasuki materi, kita belajar membaca Al-Quran bersama-sama. Di sini diambil ayat, yaitu Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Mohon nanti apabila ada kesalahan, saya memohon maaf yang besar-besarnya, karena di sini juga masih dalam taraf belajar. Nah, silahkan nanti diikuti ya dari tempatnya masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Nah, di sini ada infografis ya, ajaran Islam seret. Nah, panduan Al-Quran, hadis, ijtihad. Maka ini jalan-jalan yang harus dilalui di dalam ajaran agama Islam. Nah, silahkan nanti bisa dibaca sendiri tentang ya tadabbur. Nah, ini maksudnya apa? Ada sidang isbat, terus kemudian keputusan setelah sidang isbat. Nah, ini sedikit contoh tentang penggunaan ijtihad atau sumber-sumber hukum Islam. Nah, sidang isbat ini melibatkan Al-Quran, hadis. Nah, kemudian melaksanakan yang dinamakan ijtihad. Ya, nanti apa itu ijtihad kita pelajari bersama-sama. Nah, tadabburnya silahkan nanti dibaca sendiri ya. Di sini menjelaskan pintu ijtihad tetap terbuka ya. Nah, silahkan nanti dibaca. Baik, kita masuk ke wawasan Islam. Dinul Islam merupakan aturan hidup yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia agar memperoleh kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Nah, untuk memperoleh kebahagiaan tersebut dibuatlah aturan-aturan yang akan menuntun perilaku muslim ya, bagaimana ia berhubungan dengan Allah yang dikenal dengan hablum minallah ya. Kemudian seorang muslim berhubungan dengan sesama muslim
yang dikenal dengan hablum minan nas, juga hubungan antara seorang muslim dengan alam sekitar yang dikenal dengan hablum minal alam. Nah, Allah Subhanahu wa taala memiliki aturan atau hukum yang harus dilaksanakan oleh manusia, baik sebagai hamba maupun sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai hamba dan khalifahnya, kita harus memahami hukum-hukum Allah tersebut, menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan. Sumber hukum Islam merupakan rujukan. Nah, di sini sumber hukum Islam itu merupakan rujukan utama dalam pengambilan sumber hukum Islam. Ya, dalam pengambilan hukum Islam, sumber hukum Islam bersifat dinamis, benar dan mutlak, serta tidak pernah mengalami kemandekan, kefanaan atau kehancuran. Maksudnya apa? Di sini terus menerus, ya, tidak akan pernah mengalami kehancuran atau mandek, itu saja. Nah, di sini ada salah satu dalil tentang sumber hukum Islam, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nah, berikut ini: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An-Nadim min ahli Himsa min ashabi Mu'adz bin Jabal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma arada ay yab'atha Mu'adzan ila al-Yaman qala kaifa taqdi idza urida 'alaka qada'un qala akadhi bi kitabillah qala fa illam tajid fi kitabillah qala fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala fa illam tajid fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala fi kitabillah qala ajtahidu ra'yi wala alau fa daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadarahu wa qala alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillahi lima yurdi Rasulullah. Nah, artinya dari unas, dari ahli Hims, dari ashab Mu'adz bin Jabal, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak mengutus Mu'adz ke Yaman, ya, beliau bertanya, bagaimana engkau menghukum jika dihadapkan oleh sebuah keputusan? Ia menjawab, saya akan memutuskan dengan kitab Allah. Nabi bertanya, jika kamu tidak mendapatkan di dalam kitab Allah? Ia menjawab, dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi bertanya, jika kamu tidak mendapatkan pada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga tidak mendapat pada kitab Allah? Ia menjawab, saya akan berijtihad dengan pendapatku. Lalu Rasul menepuk dada Mu'adz, saya berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik atas utusannya, atas utusan Rasulnya, sesuai yang diridhoi Allah. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, hadis tersebut menyatakan bahwa Al-Quran, hadis dan ijtihad merupakan sumber hukum Islam. Maksudnya ketiganya dapat dijadikan rujukan untuk mengambil keputusan dalam menghukumi suatu perbuatan. Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama hukum Islam berisi tuntunan bagi umat Islam. Namun tidaklah mudah berpedoman langsung kepada Al-Quran. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Tidak mudah langsung berpedoman kepada Al-Quran dan hadis secara langsung, kecuali bagi orang yang memiliki cukup ilmu untuk memahaminya. Nah, bagi kita yang awam, tidaklah bijaksana mengambil langsung dari Al-Quran dan hadis. Nah, apa itu maksudnya? Maksudnya apa? Kita menggunakan dalil itu harus memahami ilmunya dengan secara bijaksana. Orang yang paham benar tentang nahwu, shorof, kemudian ilmu hadis, baru dia, ya, bisa dikatakan diperbolehkan langsung mengambil dalil atau dasar dari Al-Quran dan hadis. Tapi bagi orang awam bagaimana? Nah, itu harus mengikuti ijtihad para ulama. Harus ada seorang yang diikuti,
atau seorang yang diyakini kebenaran ilmunya, sanad ilmunya sambung sampai Rasulullah SAW, maka dalam kehidupannya dia tidak akan pernah tersesat. Nah, mari kita bahas ya. Yang pertama, Al-Qur'an. Apa itu Al-Qur'an itu? Nah, di sini Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam sekaligus sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Nah, secara bahasa Al-Qur'an berasal dari kata qara'a yang berarti bacaan atau dibaca. Bacaan sebab Al-Qur'an merupakan kitab yang wajib dipelajari oleh orang yang mengimani kebenaran. Kemudian secara istilah. Nah, secara istilah Al-Qur'an merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril, ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir. Apa itu mutawatir? Nah, nanti bisa ditanyakan ya. Berdasarkan pengertian tersebut, kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabi-nabi ya, selain Rasulullah SAW tidak dinamakan Al-Qur'an, seperti Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa atau Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian keistimewaan Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk pertama kalinya pada malam Lailatul Qadar pada tanggal 27 Ramadan, dan menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, sehingga segala kebaikan yang dilakukan akan dilipat gandakan, berlipat kali lipat. Sementara itu, keistimewaan Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam adalah, nah, yang pertama, Al-Qur'an merupakan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahyu merupakan pengetahuan-pengetahuan yang dituangkan Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam jiwa Nabi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar disampaikan kepada manusia sebagai petunjuk di dunia agar memperoleh kebahagiaan di akhirat. Nah, Rasulullah SAW dalam menerima wahyu melalui beberapa cara, diantaranya melalui mimpi yang ditanamkan langsung ke dalam jiwa Rasulullah SAW. Kemudian wahyu turun sebagai suara gemerincing. Kemudian Jibril menjelma sebagai manusia. Kemudian ada lagi Jibril memperlihatkan bentuk aslinya, dan Allah ya, kemudian dan Allah Subhanahu wa taala berbicara dari balik tabir. Dari peristiwa ini Rasulullah SAW menguasai beberapa ilmu pengetahuan tanpa belajar terlebih dahulu kepada seorang guru. Dari sini dapat diketahui Al-Qur'an adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai fungsi sebagai pedoman bagi orang-orang yang beriman dalam menentukan kebenaran yang hakiki, sehingga tidak tersesat dalam mengarungi kehidupan. Al-Qur'an pun penyempurna kitab-kitab Allah yang sudah diturunkan terlebih dahulu, sekaligus mengoreksi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada kitab tersebut. Nah, berikutnya Al-Qur'an dengan menggunakan bahasa Arab. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 7 menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa kadzalika auhayna ilaika qur'anan arabiyyan litundhira ummal qura wa man haulaha wa tundhira yawmal jam'i la raiba fihi fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir, yang artinya, dan demikianlah kami wahyukan Al-Qur'an kepadamu dalam bahasa Arab
agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota Mekah dan penduduk negeri-negeri di sekelilingnya, serta memberi peringatan tentang hari berkumpul, hari kiamat yang tidak diragukan adanya, segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka. Ayat di atas menerangkan bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab sesuai dengan bahasa penduduk negeri Mekah dan sekitarnya untuk memudahkan mereka mengerti dakwah, seruan serta peringatan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW kepada mereka. Bahasa Arab kenapa kok dipilih? Merupakan bahasa yang sudah tua, yang masih eksis sampai saat ini. Artinya bahasa yang dipakai pada masa Rasulullah masih sama dengan bahasa yang dipakai saat ini. Bahasa Arab ini keistimewaan juga memiliki kosakata dan perbedaan yang sangat luas dan banyak sinonim yang menakjubkan. Bahasa Arab memiliki kemampuan menampung informasi pada huruf-huruf singkat. Ya, ini yang perlu digarisbawahi. Jadi dalam bahasa Arab itu memiliki kemampuan menampung informasi pada huruf-huruf yang singkat. Misalnya di Al-Quran dalam surat Al-Baqarah, ya, alif lam mim, hanya 3 kata saja, 3 huruf ya, 3 huruf saja, itu artinya sangat luas dan dalam di dalam bahasa Arab. Kalau dijelaskan itu sungguh sangat panjang pengertian dari alif lam mim. Nah, hanya 3 huruf. Kemudian yang ketiga, Al-Quran merupakan hujah. Al-Quran merupakan hujah. Secara garis besar, Al-Quran berisi pemahaman tentang hakikat kemanusiaan dan alam sekitar kepada manusia. Al-Quran segala hukum peraturan, ya, segala hukum peraturan pedoman beribadah diatur. Oleh karena itu, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, jadikanlah Al-Quran sebagai hujah. Dengan demikian umat Islam dituntut minimal membacanya dan mentadaburinya. Nah, apakah mentadaburinya? Nanti bisa ditanyakan pada waktu sesi tanya jawab, ya. Apabila membaca Al-Quran bernilai ibadah, membaca Al-Quran itu bernilai ibadah. Artinya setiap ayat yang dibaca akan mendapatkan pahala, dan pahala tersebut dihitung huruf per huruf. Namun demikian, terkait Al-Quran sebagai hujah bagi Rasulullah SAW tidak sekedar dibaca, tapi yang terpenting adalah dipahami, diamalkan isinya dalam keseharian kehidupan sebagai makhluk sosial. Yang keempat, Al-Quran adalah mukjizat terbesar dan bukti kenabian. Mengapa demikian? Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Rasulullah SAW, dan mukjizat tersebut dikhususkan hanya bagi Rasulullah SAW dan tidak untuk nabi yang lainnya. Karena setiap nabi dianugerahi mukjizat khusus yang tidak sama antara satu nabi dengan nabi yang lain, disebabkan pada kondisi yang berbeda terkait kaumnya masing-masing. Sebagai contoh, Nabi Musa memiliki tongkat yang dapat berubah-ubah karena pada saat itu sihir merajalela, ya. Nabi Isa mampu menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit lepra buta saat itu, karena pada saat itu sudah marak ilmu kedokteran. Maksud Al-Quran sebagai mukjizat, ya, saat itu bangsa Arab terkenal dengan kepiawaiannya terkait dengan sastra, syair-syair yang dibuat tersusun dengan bahasa yang indah, dan itu dijadikan perlombaan. Syair terbaik adalah lomba. Syair terbaik dalam lomba tersebut akan dipajang di Ka'bah. Al-Quran datang bersama diutusnya Nabi Muhammad SAW di tengah masyarakat yang sangat gemar bersyair. Turunnya Al-Quran dengan bahasa yang indah
membuat mereka terkagum-kagum. Mereka meyakini keindahan tersebut bukan bahasa manusia, melainkan mereka enggan untuk mengakuinya. Mereka pun melontarkan pendapat seperti yang dinyatakan dalam firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Mudaththir ayat 24-25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala in hadza illa sihrun yu'thar. In hadza illa qaulul bashar. Lalu dia berkata, Al-Quran ini hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Ini hanyalah perkataan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala pun menantang kaum kafir tersebut untuk membuat semisal Al-Quran seperti yang dinyatakan dalam firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hud ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna fatarah qul fa'tu bi'asri suwarin mislihi muhtarayati wa da'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Bahkan mereka mengatakan dia Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Katakanlah kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, kamu orang-orang yang benar. Ternyata sampai detik ini tidak ada satupun yang mampu menyamai Al-Quran. Jangan untuk membuat 10, membuat 1 buah pun tidak ada yang menyanggupinya. Al-Quran dikatakan mukjizat, sedangkan kitab-kitab terdahulu dikatakan tidak dikatakan demikian karena adanya jaminan keautentikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaminan itu diberikan oleh dasar kemahakuasaan dan kemahatauannya serta berkat upaya-upaya yang dilakukan manusia. Keautentikan Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Hijr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Jadi Al-Quran itu dipelihara langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang mengubah Al-Quran, maka Allah pasti tahu. Nah, lewat siapa? Lewat para penghafal Al-Quran. Jadi oleh Allah dijaga. Kitab yang banyak dihafalkan oleh manusia adalah kitab Al-Quran. Ya, kalau nanti saya salah, silahkan dikoreksi. Kitab Injil, kitab Taurat, atau kitab-kitab terdahulu mungkin juga dihafal, tapi tidak sebanyak orang yang berlomba-lomba menghafalkan Al-Quran. Kemudian yang kelima, Al-Quran sebagai hukum. Al-Quran sebagai hukum maksudnya adalah Islam merupakan agama yang menuntun umat Islam agar memperoleh jalan hidup yang benar guna meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Quran adalah kitab samawi. Kitab samawi itu kitab apa? Nah, nanti bisa ditanyakan istilah-istilahnya, kenapa tidak saya jelaskan agar nanti timbul pertanyaan dan timbul semangat sampai untuk menggali apa toh kitab samawi, apa toh tadi yang yang tidak saya jelaskan. Nah, di sini untuk zaman semangat berliterasi lah. Kitab samawi yang terakhir dan sempurna sebagai pedoman hidup manusia karena berisi hukum yang lengkap. Ya, kita masuk yang berikutnya. Kandungan Al-Quran. Al-Quran diturunkan berangsur-angsur kurang lebih 23 tahun. Ya, di sini terdiri dari 30 juz, 114 surat. Apa tuh isinya? Apa tuh kandungannya? Yang pertama tauhid. Ya, apa tuh tauhid itu? Tauhid adalah mengesahkan Allah yang merupakan visi utama ajaran Islam. Saat Islam didakwahkan, tauhid merupakan tujuan yang terpenting karena ketika Al-Quran diturunkan, kebanyakan masyarakat Quraisy
dalam kondisi menyembah berhala. Doktrin tauhid yang dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam dan dilanjutkan oleh para nabi sesudahnya telah banyak dilanggar manusia, dan Al-Quran membawa misi mengembalikan kepercayaan dan keimanan manusia kepada tauhid. Yang berikutnya ibadah, ya. Ibadah di sini dalam hal ini bisa dipahami sebagai aktivitas yang menghidupkan tauhid dalam hati serta meresapkannya ke dalam jiwa. Ibadah pada dasarnya merupakan manifestasi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai konsekuensi menjadi khalifah di muka bumi. Ibadah dibagi menjadi dua, ibadah mahdah dan ibadah ghairi mahdah. Ya, silahkan nanti ditanyakan apa itu ibadah mahdah itu, apa itu ibadah ghairi mahdah. Kemudian janji dan ancaman. Orang yang mengimani Al-Quran adalah orang yang beramal soleh dan dijanjikan pada surga, sementara orang yang mengingkari akan diancam dengan siksa dan neraka. Jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kenapa? Karena Al-Quran banyak berisi prinsip-prinsip dan aturan-aturan hukum. Nah, di antara prinsipnya mengatur hubungan manusia dengan Allah, dan ada pula hubungan sama manusia dan hubungan sama dengan alam. Kisah cerita. Nah, di sini kisah dan cerita. Apa itu yang dimaksud? Nah, tentang orang-orang yang mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala serta mematuhi hukum-hukumnya. Dan termasuk juga mereka yang ingkar serta membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh kisah-kisah dalam Al-Quran seperti kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan, Nabi Musa dan Fir'aun, Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis dan sebagainya. Kemudian asas Al-Quran dalam menetapkan hukum. Ada beberapa asas yang diterapkan Al-Quran dalam menetapkan hukum. Yang pertama adalah meniadakan kesulitan. Dasarnya Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullaha nafsan illa wusaha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Di dalam Al-Baqarah 185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dengan dasar kedua tersebut umat Islam diperbolehkan. Yang pertama, boleh mengqashar dan menjamak sholat sesuai dengan syarat-syaratnya. Ketika sulit melaksanakan sholat berdiri, maka boleh dilakukan dengan cara duduk dan seterusnya. Boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadan bila sedang menjadi musafir. Kemudian bila tidak menemukan air, bisa menggunakan bisa boleh tayamum sebagai pengganti wudu. Ketika dalam keadaan terpaksa mengancam nyawa, diperbolehkan memakan makanan yang haram. Nah, nanti penjelasannya seperti apa silahkan ditanyakan. Kemudian sedikit pembebanan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 101 menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a ya tubdalakum tasu'kum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang tidak diterangkan kepadamu, justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakan ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memberikan bimbingan kepada hambanya agar menerima apa yang telah diturunkannya dan yang telah disampaikan Rasulnya kepada mereka, agar mereka tidak mengajukan pertanyaan yang bermacam-macam bila jawabannya tersebut akan memberatkan dan menambah beban mereka dalam menjalankan kewajiban.
Kemudian bertahap dalam penetapan hukum. Sebagai contoh, haramnya minuman keras, proses pengharamannya tidak sekaligus tetapi berangsur-angsur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 219. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabir wa manafi'un lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi mereka, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 43 sebagai fase kedua yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Berikutnya datanglah larangan keras untuk mengkonsumsi minuman keras sebagai fase ketiga. Saat itu sudah banyak orang yang meninggalkan kebiasaan minum minuman keras. Dan sebelumnya sudah pernah diturunkan ayat yang mengindikasikan keharamannya, yaitu Al-Baqarah 219 dan An-Nisa ayat 43. Larangan keras tersebut terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Yang berikutnya adalah macam-macam hukum dalam Al-Quran. Hukum dalam Al-Quran terbagi menjadi 3 garis besar. Hukum i'tiqadiyah, akidah, hukum yang berkaitan dengan masalah keimanan dan kepercayaan. Hukum ini tercermin dalam rukun iman. Ilmu yang dipelajari disebut dengan ilmu tauhid atau ilmu kalam. Yang kedua, hukum kulubiyah, yaitu hukum yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia. Ya, sifat-sifat menjauhi sifat-sifat tercela. Terus ilmunya dikenal dengan ilmu akhlak. Terus hukum syariat, hukum yang mengatur hubungan dengan Allah SWT, dengan sesama dan alam sekitar. Hukum ini tercermin dalam rukun Islam, disebut dengan hukum syariat. Ilmu yang pelajarinya disebut ilmu fikih. Hukum amaliyah dalam Al-Quran terbagi dalam 6 jenis, yaitu hukum ibadah, contoh sholat, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Ini hukum hubungan manusia dengan Allah. Hukum muamalah, yaitu yang berkaitan dengan materi, contoh jual beli, gadai, riba dan sebagainya. Hukum perkawinan, hukum perceraian, adopsi, pernikahan dan lain sebagainya. Hukum waris, ya harta benda yang disebabkan oleh kematian, ya berkaitan dengan kematian. Ini nanti dipelajari di kelas 12. Hukum jinayat berkaitan dengan jiwa, seperti pembunuhan, ya hukum berkaitan dengan jiwa, akal dan kehormatan manusia. Pembunuhan, zina, menuduh zina, pencurian, perampokan, kudeta dan murtad. Terus hukum siasah. Apa siasah? Berkaitan dengan negara, seperti imamah negara, wizarah, kementerian, hubungan luar negeri dan sumber keuangan negara. Nah, Al-Quran sebagai dasar hukum. Secara umum Al-Quran sebagai pedoman kehidupan dan petunjuk bagi umat manusia. Artinya Al-Quran berisi ajaran-ajaran pokok yang harus dipedomani oleh umat Islam, karena Al-Quran mengandung aturan-aturan untuk kemaslahatan umat. Allah SWT menurunkan Al-Quran tiada lain, tiada bukan, agar dijadikan dasar hukum dan disampaikan kepada manusia untuk diamalkan perintahnya dan ditinggalkan segala larangannya.
seperti dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka ala siratal mustaqim. Maka berpegang teguhlah engkau kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu, sungguh engkau berada di jalan yang lurus. Nah, adapun fungsi Al-Quran terhadap hukum Islam yang pertama dan utama, isi kandungannya lengkap, membicarakan beraneka ragam persoalan terkait dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Meskipun demikian, harus disadari bahwa dalam hal-hal yang diungkapkan dalam Al-Quran masih bersifat umum. Contohnya, perintahnya jelas tetapi caranya tidak jelas. Contohnya yang terdapat dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholat, dan laksanakan sholat. Perintah jelas tapi ukurannya tidak jelas. Wa atuz zakat, dan tunaikanlah zakat. Petunjuknya jelas tapi batasnya tidak jelas. Contohnya tentang menyapu muka dan tangan saat tayamum. Sampai di mana yang disapu? Famsahu biwujuhikum wa aydikum, usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Tidak terperinci beberapa ayat dalam Al-Quran memerlukan penjelasan lebih lanjut seperti kasus ayat-ayat tersebut. Dalam hal ini tidak ada seorang pun yang berhak menjelaskannya kecuali hanya Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini bagaimana tadi? Maka ayat-ayat tersebut dijelaskan di dalam hadis oleh Rasulullah SAW tentang tata cara tayamum, tentang tata cara pelaksanaan sholat, ukuran mengeluarkan zakat, dan lain sebagainya. Baik, itu materi kita yang pertama dari sumber hukum Islam, yaitu mengenai Al-Quran. Materi kita yang berikutnya adalah hadis. Nah, sebelum kita melanjut di bab 2, nanti kita akan melanjutkan di bab yang kedua. Ini ada aktivitas kelompok, nanti bisa sampean kerjakan secara kelompok atau secara individu ya. Ini bisa dipelajari di rumahnya masing-masing. Ini tuh kita akan berjumpa di bab yang kedua. Terima kasih. Semoga di bab atau di bab ya, di materi yang pertama, jadi sumber hukum Islam nanti akan dijelaskan 3, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Kita baru di bab 1 atau di penjelasan materi subbab 1 ya, yaitu tentang Al-Quran. Nanti kita akan jelaskan tentang hadis dan ijtihad. Terima kasih. Baik, kita masuk di materi yang kedua, yaitu sunnah atau hadis. Nah, apa tahu pengertian dari sunnah dan hadis tersebut? Jika dalam kitabullah tidak ditemukan, saya akan menyelesaikan perkara dengan sunnah. Demikianlah jawaban Mu'adz bin Jabal ketika ditanya oleh Rasulullah SAW. Pada waktu Mu'adz berangkat ke Yaman untuk berdakwah. Artinya, sunnah menduduki peringkat kedua setelah Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Secara bahasa, arti sunnah adalah jalan, tabiat, dan peri kehidupan. Sedangkan sunnah menurut istilah, segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup, baik yang demikian itu sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul maupun sesudahnya. Jadi itu pengertian menurut istilah. Nah, definisinya mencakup beberapa unsur
Ya. Jadi unsur pokoknya perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, takrir atau ketetapan Rasulullah, pengajaran Rasulullah kepada sahabat, sifat-sifat Rasulullah, akhlak Rasulullah, perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini di kotak ini ada unsur-unsur hadis yang penting, yaitu sanad. Sanad itu rangkaian rawi yang mengantarkan matan hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus matan itu adalah isi hadis, rawi seorang yang meriwayatkan hadis. Nah, hal-hal yang termasuk dalam sunnah tidak semua dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah sunnah yang dijadikan dasar pengambilan hukum. Oleh karena itu dalam usul fikih ya lebih sering dipakai istilah hadis daripada sunnah. Nah, secara bahasa arti hadis, secara bahasa arti hadis adalah berita atau sesuatu yang baru. Secara istilah hadis adalah segala perkataan, perbuatan maupun takrir yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa macam-macam hadis? Ya, hadis itu ada qauliyah, perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di situ menjelaskan hukum-hukum agama dan maksud isi Al-Quran serta berisi perdaban hikmah. Terus cirinya memakai kata yakulu atau kola. Terus hadis fi'liyah. Nah, hadis fi'liyah itu hadis yang bagaimana? Yaitu perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan cara ibadah, misalnya sholat, haji, wudhu, dan sebagainya. Ciri-cirinya memakai kata yakuna atau kana. Hadis takririyah. Jadi hadis takririyah yaitu hadis ya berdiam dirinya Rasulullah. Maksudnya apa? Ketika melihat suatu perbuatan dari para sahabat, baik perbuatan tersebut dikerjakan di hadapan Rasulullah atau tidak, akan tetapi berita mengenai perbuatan tersebut sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ciri-cirinya ya'lamu atau alama, jadi diperhatikan ya. Selain 3 hadis sebagaimana yang telah disebutkan ya, sebagian ulama, besar ulama menambahkan satu lagi, yaitu hadis hamiyah. Apa itu hamiyah? Sesuatu yang dikehendaki oleh Rasulullah, akan tetapi di sini belum sempat dilaksanakan oleh beliau. Contohnya adalah puasa pada tanggal 9 Muharram. Nah, jadi itu pengertian dan macam-macam hadis. Kemudian pembagian hadis ya, dalam ilmu hadis banyak ragam pembagian hadis. Macam-macamnya tergantung dari sisi mana hadis tersebut dilihat. Salah satunya ditinjau dari segi sanad ya, banyak atau sedikitnya orang yang meriwayatkan sanad. Hadis ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu hadis mutawatir ya, hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang tentang sesuatu yang dipercaya oleh panca inderanya, yang menurut kebiasaan mereka tidak mungkin berbuat dosa karena banyaknya jumlah mereka. Jadi hadis mutawatir itu diriwayatkan oleh banyak orang dan tidak mungkin, nah sini kata kuncinya, tidak mungkin berdosa karena banyak yang menyaksikan oleh panca inderanya. Kemudian hadis ahad. Nah, apa itu hadis ahad? Hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang, tetapi di sini tidak mencapai tingkatan mutawatir. Hadis ahad ditinjau dari segi kualitasnya, dapat dilihat
dari mutu perawinya atau sifat orang yang meriwayatkan. Nah, ini kata kuncinya, orang yang meriwayatkan. Nah, ini bisa dibagi menjadi 3. Nah, apa saja? Kok merah kuning. Hadis sahih, hadis yang diriwayatkan sanadnya tidak terputus. Ingat, sahih itu sanadnya tidak terputus sampai akhir dan diriwayatkan oleh orang-orang yang adil dan teliti. Selain itu, dalam periwayatannya juga tidak ada keganjilan dalam kecacatan. Hadis sahih dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Kemudian yang kedua, hadis hasan, hadis yang perawi sanadnya dan diriwayatkan oleh orang-orang yang adil, tapi di sini ada tapi, kurang teliti, meskipun tidak ada keganjilan dan kecacatan. Hadis hasan masih dapat dijadikan hukum atau dasar hukum Islam. Kemudian hadis dhaif. Nah, ini hadis dhaif. Ini saya beri warna merah. Hadis yang tidak lengkap syaratnya, yakni tidak memenuhi syarat dalam hadis sahih dan hadis hasan. Hadis ini berbeda-beda tingkat kelemahannya. Nah, beda-beda tergantung jauh atau dekatnya kepada salah satu hadis sahih atau hadis dhaif, tidak dapat dijadikan sebagai hujah. Ya, tidak bisa dijadikan hujah atau sebagai dasar hukum dalam pengambilan hukum Islam. Kemudian yang berikutnya adalah fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, fungsi hadis terhadap Al-Quran saling berhubungan. Al-Quran tanpa hadis hukumnya sulit untuk dijelaskan. Nah, ini tanpa hadis hukumnya sulit dilaksanakan. Bukan dijelaskan, dilaksanakan. Karena Al-Quran berisi aturan yang sangat lengkap tetapi masih bersifat global dan membutuhkan penjelas, yaitu hadis. Sementara itu hadis tanpa Al-Quran, ya, sesuatu yang tidak mungkin karena adanya hadis setelah keberadaan Al-Quran. Oleh karena itu fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah, nah, yang pertama sebagai bayan takrir. Apa itu bayan takrir? Menguatkan hukum yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran, sehingga satu hukum mempunyai 2 dalil. Pertama nas Al-Quran, kemudian nas hadis. Ya, contoh larangan berdusta dalam penggalan al-hajj, wajtanibu qaular ruz, wajtanibu qaulaz zur. Ya, dan jauhilah perkataan dusta. Kemudian larangan itu diperkuat. An Abdurrahman bin Abi Bakrah an abihi radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabairi salasan, qalu bala ya Rasulullah, qala al isyraq billah wa uququl walidain, wa jalasa wa kana muttaqi'an faqala ala wa qulu zuri, qala fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata, rawahul Bukhari wal Muslim. Nah, apa artinya? Dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari bapaknya radhiyallahu an, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikanlah wahai para sahabat, maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa-dosa yang paling besar? Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakannya 3 kali. Kemudian para sahabat mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua. Sebelumnya beliau bersandar lalu duduk dan bersabda, perhatikanlah, dan perkataan palsu, perkataan dusta. Beliau selalu mengulanginya sampai kami berkata, seandainya beliau berhenti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, itu tadi bayan takrir. Nah, kemudian yang kedua bayan tafsir.
Nah, bayan tafsir ini memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum atau global. Misalnya perintah sholat, menunaikan zakat, ya, menunaikan haji. Nah, ini masih bersifat umum. Rinciannya dapat ditemukan dalam hadis. Nah, seperti contohnya ini. Hadatsana Malik bin Khuwairithi qala ataina Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sallu kama ra'aitumuni usolli. Telah menceritakan kepada kami Malik bin Al-Huwairis berkata, kami mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat." Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Nah, kemudian yang ketiga, bayan tasri, yaitu menetapkan hukum yang tidak didapati dalam Al-Quran. Nah, tidak didapati dalam Al-Quran, misalnya diharamkannya untuk menghimpun pernikahan seorang wanita dengan bibinya. Nah, ini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wa la bainal mar'ati wa khalatiha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang wanita tidak boleh dimadu dengan bibinya, baik dari jalur ibu atau ayah. Hadis riwayat Bukhari. Nah, itu mungkin penjelasan dari bab hadis ya. Jadi kalau nanti masih ada pertanyaan tentang bab hadis, nanti bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab. Jadi intinya ya, macam hadis ada 4. Terus pembagian hadis ada hadis mutawatir, hadis ahad. Ya, tadi sudah dijelaskan, nanti bisa dipahami materinya dengan baik. Nah, kemudian ini ada aktivitas ya, bisa sampean pikirkan. Ini sifatnya tidak wajib, tapi kalau sampean mencari ya itu lebih baik. Dan di sini pengertian hadis mursal, hadis munhati, mu'addal, mu'allaf, ma'lul. Nah, apa itu? Dan nanti bisa sampean cari referensi. Jadi ini untuk sampean literasi mandiri ya, tidak usah kelompok karena masanya masih masa pandemi seperti ini ya. Baik, itu nanti kita akan berjumpa di bab yang atau di materi submateri yang berikutnya, yaitu tentang ijtihad. Apabila ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab atau di kolom komentar boleh ya. Baik, kita masuk di materi submateri yang ketiga, yaitu ijtihad. Tadi sudah Al-Quran, kemudian hadis, kemudian sumber hukum Islam. Yang ketiga adalah ijtihad. Nah, peristiwa wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berakhir pula proses turunnya wahyu, dan Al-Quran dan hadis tidak akan pernah berubah dan mengalami penambahan. Sementara perkembangan zaman membawa permasalahan tersendiri dikarenakan adanya problematika kehidupan yang muncul pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup tidak ada. Oleh karena itu, sebagai bentuk ikhtiar yang berlandaskan Al-Quran dan hadis, para fuqaha melakukan ijtihad untuk menjawab berbagai problem kehidupan tersebut. Maka dari itu ijtihad dapat dikatakan sebagai hukum, sebagai sumber hukum Islam yang ketiga. Nah, apa itu pengertian ijtihad? Menurut bahasa, ijtihad memiliki akar kata yang sama dengan kata jihad, yaitu juhud, yang berarti bersungguh-sungguh, dan jihad bukan jahat ya, jahat bersifat sulit. Nah, jihad
dan ijtihad sama-sama memerlukan kesungguhan dan mengalami kesulitan, sehingga makna utama ijtihad adalah kesungguhan karena yang dihadapi adalah sesuatu yang sulit. Secara istilah, ijtihad berarti berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya, baik dalam Al-Quran dan hadis. Nah, ijtihad merupakan persoalan olah pikiran, ya, dalam rangka memahami teks Al-Quran dan hadis. Jadi olah pikiran dalam memahami teks Al-Quran dan hadis, atau mencari jalan keluar dari permasalahan hukum bagi suatu masalah yang tidak ditemukan jawabannya dalam Al-Quran dan hadis. Nah, ada syarat-syaratnya. Tidak semua orang bisa melakukan ijtihad. Syarat-syarat untuk menjadi mujtahid. Mujtahid merupakan seorang yang melakukan ijtihad, dan untuk ijtihad tidak dapat dilakukan sembarang orang, ya. Jadi ijtihad itu merupakan suatu kegiatan dalam pengambilan hukum. Sebagian ulama menetapkan persyaratan untuk menjadi mujtahid, ya. Yang pertama, memahami kandungan Al-Quran dan hadis. Kemudian memahami bahasa Arab dengan seluk-beluk ilmunya, nahwu, shorof. Terus memahami ilmu fikih secara mendalam. Terus memahami persoalan ijma, memiliki kecerdasan dan akhlakul karimah. Jadi itu syaratnya. Jadi tidak sembarang orang itu bisa melakukan ijtihad. Nah, apa dasar ijtihad? Jadi sandaran sebagai sumber hukum ijtihad itu ada dalam surat An-Nisa ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaika kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takul lil khainina khasimah. Sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An Amr bin al-Asi annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza hakama hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajrani wa idza hakama fajtahada thumma ahta'a falahu ajrun. Rawahul Bukhari. Dari Amr bin As, ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hakim mengadili dan berijtihad, kemudian ijtihadnya benar, maka ia mendapat 2 pahala. Jika seorang hakim berijtihad lantasnya meleset, baginya 1 pahala. Nah, yang berikutnya adalah fungsi ijtihad. Fungsi ijtihad memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai jawaban atas permasalahan yang dialami oleh umat Islam yang tidak ada ketentuannya dalam Al-Quran maupun hadis. Jadi menyelesaikan permasalahan yang sesuai dengan syarat, ya, prinsip-prinsip dalam Al-Quran dan hadis. Terus yang kedua, sangat dihargai peran akal dalam ajaran Islam. Penggunaan akal atau pertimbangan dalam masalah agama memegang peran penting dalam agama Islam. Al-Quran secara terang-terangan menghargai akar pikiran, seperti firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 190 dan sampai 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا Subhana fakina adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Nah, yang berikutnya adalah bentuk-bentuk ijtihad. Bagaimana proses dalam pengambilan hukum? Bentuk-bentuk ijtihad yang disepakati yaitu ijma. Yang pertama adalah ijma. Apa ijma? Ya, ijma menurut bahasa artinya sepakat, setuju atau sependapat. Menurut istilah adalah kesepakatan para mujtahid dalam memutuskan suatu masalah sesudah Rasulullah SAW wafat terhadap hukum syar'i pada suatu peristiwa. Nah, contohnya pengumpulan ayat-ayat Al-Quran yang masih terpisah kemudian membukanya sebagai mushaf. Ya. Pada masa Rasulullah itu kan tidak dikumpulkan, kemudian para ulama berpendapat kalau nanti tidak dikumpulkan bagaimana kelanjutannya. Akhirnya setelah Rasulullah wafat dikumpulkanlah Al-Quran atas usulan dari siapa? Pada masa siapa pertama kali? Kata kuncinya A. Pada masa Khalifah A itu pertama kali Al-Quran dikumpulkan. Nah, nanti siapa yang bisa menjawab akan mendapatkan poin. Nah, kemudian ketuanya siapa? Ya, kata kuncinya Z. Nah, atas usul siapa? U. Silahkan nanti yang tahu langsung japri, Pak. Ini nama-namanya ini adalah kuis. Ya, nanti yang bisa menjawab langsung dapat hadiah, ya, hadiah tambahan nilai maksudnya. Nah, kemudian ulama usul fikih menyatakan bahwa ijma dipandang sebagai salah satu sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis jika memenuhi 4 unsur. Nah, ada sejumlah mujtahid ketika ditetapkan hukum atas suatu kejadian. Ada sejumlah mujtahid, tadi ada syarat-syarat mujtahid. Kesepakatan mujtahid mengenai suatu masalah atau kejadian lahir tanpa memandang perbedaan kebangsaan atau kelompok. Kesepakatan mujtahid dengan pendapat mereka masing-masing secara jelas tentang suatu kejadian baik secara ucapan maupun dalam bentuk perbuatan. Ya, jadi masing-masing mengemukakan pendapat haruslah diambil kesepakatan secara kelompok. Kemudian syarat yang keempat, kesepakatan semua mujtahid ya dalam menetapkan suatu hukum. Bila hanya sebagian yang sepakat, maka ijma itu tidak bisa diatasnamakan jumlah mayoritas. Jadi semua harus semua. Kemudian bentuk yang kedua yaitu qiyas. Qiyas menurut bahasa mengukur, membandingkan, menimbang, ya. Sedangkan menurut istilah qiyas adalah menetapkan hukum atas suatu kejadian yang tidak ada nas dengan cara membandingkan. Ini kata kuncinya, membandingkan dengan kejadian yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas, ya, karena persamaan ilat
antara keduanya. Apa ilat? Nah, nanti bisa ditanyakan. Mempersamakan hukum, ini contohnya mempersamakan hukum minuman keras yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran atau hadis seperti tuak, sake, bir bintang, vodka, whisky dan lainnya dengan khamr, sebab semua itu sama-sama memabukkan. Nah, ini contoh yang berikutnya, mempersamakan padi dengan gandum karena sama-sama makan pokok, mempersamakan kerbau dengan sapi sebab di Arab tidak ada kerbau dan lainnya. Nah, qiyas dijadikan dasar hukum semua bidang kecuali bidang ada kecuali, ya jangan lupa ada kecualinya, bidang akidah dan bidang ibadah. Rukun qiyas ada 3 ya, asal yaitu dasar ukuran persamaan atau menyerupakan Al-Quran dan hadis. Jadi dicari enek gak dengan Al-Quran, enek gak dengan hadis. Nah, kalau ada di pada nih apakah sama ya, dari ciri-ciri dan lain sebagainya. Far'u, jadi perkara yang diserupakan atau dipersamakan. Jadi kalau tadi kan ada dasarnya, ciri-cirinya, ukurannya apa. Kemudian far'u, perkara yang diserupakan itu apa. Ternyata ilat ada di sini. Ilat itu atau sebab, sifat yang menjadi dasar persamaan. Dasarnya apa ning Al-Quran ini seperti ini masalahnya. Nah, ada masalah baru pada masa kini. Sama ndak ini kira-kira antara keduanya? Nah, kalau sama, hukum sebagai hasil dari qiyas. Jadi bisa dijadikan hukum pokok. Jadi bisa dijadikan sebagai hukum. Itu. Terus yang berikutnya, hikmah menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam. Jadi kita sudah pada materi yang terakhir. Jadi sudah Al-Quran, sudah hadis, sudah ijtihad. Nah, Pak, contohnya ijtihad di Indonesia itu bagaimana, Pak? Nah, seperti tadi kan di awal, ya kita ke atas dulu, kita lihat ya. Ini ada himpunan fatwa MUI, terus himpunan fatwa apa ini, keuangan syariah. Nah, kenapa kalau MUI itu Majelis Ulama Indonesia, kumpulan ulama-ulama yang sudah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi mujtahid tadi, harus benar-benar memahami kandungan Al-Quran dan hadis, hafal ya, bahasa Arab seperti bahasa kita sehari-hari, nahwu, shorof, mantek, balaghah, hafal semuanya ya. Terus usul fikih, kaidah-kaidahnya secara mendalam, terus memahami persoalan ijma, persoalannya apa yang dihadapi, paham benar, terus memiliki kecerdasan yang tinggi dan akhlakul karimah, ini yang juga penting. Jadi itu penjelasan dari ijtihad. Nah, nanti kita akan masuk di penjelasan kita yang terakhir. Nah, apakah hikmah menjadikan Al-Quran, hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam? Nah, masuk di submateri yang berikutnya, yaitu hikmah. Hikmah menjadikan Al-Quran, hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Memilih Islam sebagai keyakinan mengandung konsekuensi, yaitu keharusan menjadikan Islam sebagai pedoman dalam menjalani aktivitas sehari-hari yang sumbernya adalah Al-Quran, hadis dan ijtihad. Nah, ini kita ambil beberapa hikmah menjadikan Al-Quran, hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Antara lain, tidak tersesat dalam berperilaku sesuai tuntunan agama Islam, menjadikan diri sebagai orang yang taat beribadah dengan penuh ketulusan, terbiasa membaca dan mengkaji Al-Quran serta hadis, selamat dari azab dan laknat Allah Subhanahu wa taala karena sudah mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang berikutnya, memperoleh kebahagiaan hidup di dunia karena sudah mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tentunya juga memperoleh kebahagiaan di akhirat dan terwujudnya perilaku akhlakul karimah dalam kehidupan masyarakat. Nah itu penerapan karakternya seperti apa lah, ini bisa membiasakan diri
harus mengkaji, berpegang teguh, menunjukkan perilaku akhlakul karimah, berlomba-lomba terus dalam mencari kebaikan dan investasi lah. Khulasah, sumber hukum Islam adalah rujukan untuk mengambil keputusan dalam menghukumi suatu perbuatan dengan cara yang dibenarkan syariat Islam. Yang kedua, sumber hukum Islam disepakati sebagai sebagian ulama ada 4: Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Ijma dan qiyas ini bagian dari ijtihad. Al-Quran secara bahasa berasal dari qara'a, berarti bacaan atau dibaca. Nah, nanti ini bisa dipahami, dibaca, diliterasi, tingkatkan semangat untuk membaca dan belajarnya ya. Jadi ini rangkuman dari materi kita. Nah, mungkin itu materi kita tentang sumber-sumber hukum Islam. Apabila nanti ada pertanyaan, ada sesuatu yang perlu kita bahas bersama, ya, ada sesuatu yang belum sampai pahami, silahkan nanti ditanyakan lewat grup atau pada saat kita tatap muka atau pada saat kita daring online atau bisa di komen ya. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan pada materi kali ini cukup panjang, jadi mohon bersabar ya, dan tetap semangat dalam belajar apapun bagaimanapun kondisi kita sekarang. Jadi harus tetap semangat dalam thalabul ilmi ya. Semoga Allah meridhoi apa yang kita laksanakan, kita lakukan, dan Allah senantiasa memberikan jalan kemudahan untuk mewujudkan apa yang menjadi hajat, keinginan, cita-cita kita yang baik oleh Allah diridhoi dan dikabulkan. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan, banyak tutur kata yang belum sempurna, saya mohon maaf. Sekali lagi, sekian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.